Kisah ini merupakan lanjutan kisah saat Kadru meminta Tahtu dan Dumal mencari susu sapi Kamdenu. Kadru berkata, "Pernahkah kalian melihat Garuda? Bagaimana dia membawakanku bunga matahari? Jadi pergilah dan bawakan aku susu sapi Kamdenu." "Pergi sekarang." Dumal berkata, "Apa yang kita lakukan sekarang? Dari mana kita akan mendapatkan susu?" Garuda berkata, "Seberapa besar kesucian dan kedamaian telah menyebar segera setelah ibu Kamdenu muncul. Tapi jika mereka semua terus bertengkar seperti ini, semua kedamaian akan hancur." Sri Wisnu berkata, "Sebelum kalian semua memutuskan siapa yang harus mendapatkan sapi suci Kamdenu, kalian semua harus tahu bahwa siapapun yang melayaninya akan menjadi berbudi luhur sepenuhnya." Aditi berkata, "Ini adalah hal yang bagus." Resi Narada berkata, "Itu bagus, bahkan jika iblis menjadi suci, dunia ini akan berubah total." Diti berpikir bahwa semua putranya akan menjadi resi di kemudian hari jika melayani sapi Kamdenu. Diti berpikir, tidak, itu tidak akan terjadi. "Bali, kita tidak bisa mengambil Kamdenu. Bagaimana jika kalian menjadi suci karena ini? Kemudian kalian akan mempersembahkan surga sebagai sumbangan." Garuda berpikir rencana Prabu Sri Wisnu telah berhasil. Sekarang para dewa akan mendapatkan Dewi Kamdenu. Diti berkata, "Tidak, kita harus menunggu sesuatu yang akan membantu kita tetap lebih kuat dan lebih kuat dari yang lain." Mendengar itu para dewa merasa senang. Sisanaga berkata, "Memuja sapi berarti melayani Dewi Kamdenu, dan tidak ada yang lebih baik daripada itu." Garuda terlihat khawatir dan Sri Wisnu berkata, "Ada apa Garuda? Apakah kamu tidak senang dengan keputusan ini?" Garuda berkata, "Prabu, aku senang iblis jahat tidak mendapatkan Dewi Kamdenu. Tetapi aku bertanya-tanya mengapa pikiranku ragu bahwa sapi Kamdenu tidak bahagia setelah pergi ke para dewa." Sri Wisnu berkata, "Apakah kamu tahu banyak tentang pikiran ibu Kamdenu?" Garuda berkata, "Bukan seperti itu Prabu. Yang aku tahu bahwa selalu ada air mata di mata ibu Kamdenu. Tapi hari ini aku tidak melihat kebahagiaan dalam air mata ini yang terlihat ketika aku pergi menemui ibuku setelah sekian lama, dan dia berlinang air mata menatapku." Saat itu Winata berkata, "Bagaimana aku menemukan Dewi Kamdenu? Di mana aku mencari dia?" Tiba-tiba Winata melihat banyak ular di sana dan Winata berkata, "Kenapa begitu banyak ular pergi bersama? Kemana mereka pergi?" Winata berkata, "Tahtu, Dumal, apa yang sedang terjadi? Kemana kalian semua pergi?" Tahtu dan Dumal tidak menjawab dan pergi dalam bentuk ular mereka. Winata berkata, "Mengapa mereka pergi begitu saja? Oh Prabu Narayan, tolong tunjukkan aku jalan. Mohon beritahu aku bagaimana cara mendapatkan susu ibu Kamdenu. Ini bukan hanya ujianku, bahkan kehormatanmu dipertaruhkan Prabu. Dan aku tidak dapat melihat kamu dihina Prabu. Mohon bantu aku. Mohon bantu aku Prabu." Dewa Indra berkata, "Ibu mengatakan bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu untuk pertama kalinya, kita harus menyumbangkannya kepada para Brahmana dan para resi. Oleh karena itu, kami di sini untuk menyumbangkanmu. Mohon izinkan kami Ibu." "Terima kasih Ibu." Melihat itu, Diti berpikir, kebodohan apa yang dilakukan para dewa ini? Mereka mendapatkan bagian pertama dari pengadukan lautan dan mereka malah menyumbangkan itu. Dewa Indra berkata, "Oh, 7 resi yang agung. Aku Dewa Indra memohon kepada kalian semua bersama dengan seluruh dewa dan saudaraku. Mohon datanglah di hadapan kami." 7 resi kemudian hadir di sana dan semua dewa memberi sembahnya. Dewa Indra berkata, "Resi, dengan perasaan pengabdian dan keyakinan yang penuh, kami para dewa ingin menyumbangkan Ibu Dewi Kamdenu kepada kalian. Mohon terima dia dan puaskan kami." Resi Kasyapa berkata, "Dewa Indra, pemujaan Dewa Wisnu dan sumbangan yang diberikan kepada para resi tidak pernah sia-sia. Semoga kalian semua sukses dalam ritual besar pengadukan lautan ini." Jiti berpikir dengan menyumbangkan Dewi Kamdenu, dia membuat cara untuk mendapatkan Amrita menjadi lebih mudah. Rahu berkata, "Dewa-dewa ini aneh. Jika mereka ingin mempersembahkan sapi ini sebagai sumbangan, mengapa mereka berkelahi dengan kita untuk mendapatkannya?" Garuda berkata, "Kita harus memuji kebijaksanaan Dewa Indra." Sesanaga berkata, "Apa yang kamu coba katakan Garuda?" Garuda berkata, "Dengan mempersembahkan Dewi Kamdenu sebagai sumbangan, Dewa Indra telah membunuh 2 burung dengan 1 batu, saudaraku.
Dengan memberikan sumbangan, dia pasti mendapatkan kebajikan. Selain itu, dia menerima berkah dari 7 resi untuk muncul sebagai pemenang dalam pengadukan ini. Itu artinya mereka pasti akan mendapatkan Amrita. Sri Wisnu berpikir sekarang Garuda sudah mulai memahami bahkan strategi-strategi yang sulit dalam politik. Dengan berlalunya hari, dia menjadi semakin berlogika dan praktis. Suatu hari nanti kualitasnya ini akan membantunya menjadi berguna untuk Waikunta. Para dewa dan iblis semakin semangat untuk melanjutkan pengadukan lautan untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan untuk mereka. Melihat itu, Garuda berkata, sejak Dewi Kamdenu muncul, semangat mereka meningkat pesat, Prabu. Sisa naga berkata, benar, Prabu. Dengan melihat mereka, sepertinya mereka telah lupa bahwa beberapa saat yang lalu, bahkan racun bernama Hala-Hala telah muncul dari pengadukan ini, dan begitu pula Dewi Al-Laksmi. Sri Wisnu berkata, itulah kenikmatan hidup. Saat kebahagiaan datang, pikiran manusia menjadi tidak stabil, dan kemudian dia melupakan semua kesedihannya. Tapi kebahagiaan ini juga sesaat seperti kesedihannya. Winata menemui Resi Dattatreya dan berkata, mohon maafkan aku, Tuan, jangankan untuk membawakan susu Ibu Dewi Kamdenu untukmu. Aku bahkan tidak tahu harus memulai dari mana. Dattatreya berkata, katakan padaku, apa yang kita dapatkan dari sapi? Winata berkata, dengan susu sapi kita memandikan Prabu Narayan. Yogurt yang terbuat dari susu sapi dicampur dengan biji-bijian untuk dipersembahkan kepada Prabu Narayan. Semua ritual dilakukan dengan menggunakan ghee yang juga berasal dari susu sapi. Dattatreya berkata, di mana semua ini paling banyak digunakan? Winata berkata, tentu saja di pertapaan para resi. Benar, suamiku adalah resi yang hebat. Winata kemudian pergi untuk menemui Resi Kasyapa untuk meminta susu Kamdenu. Dattatreya berpikir terkadang seseorang akan sangat dekat dengan kebenaran. Kita hanya perlu membimbing mereka. Winata berdoa, aku Winata, putri Daksa memanggil suamiku Perjapati Resi Kasyapa yang agung. Tolong datanglah. Melihat itu, Kadru berpikir, mengapa Winata memanggil suami kami sekarang? Saat itu para ular telah berkumpul dan Tahtu berkata, Dumal, saudara kita yang lain telah kembali dengan tangan kosong. Dumal berkata, benar Tahtu, jika Resi Dattatreya tidak mendapatkan susu, dia akan marah. Tahtu berkata, jika Ibu Winata mendapatkan susu terlebih dahulu, aku bahkan tidak dapat membayangkan kemarahan ibu kepada kita. Dumal berkata, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang, Tahtu? Resi Kasyapa muncul di hadapan Winata, dan Winata bersujud pada Resi Kasyapa. Winata berkata, maafkan aku suami, aku menyusahkanmu. Tapi sebelum Winata menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sapi Kamdenu muncul di sana. Winata terkejut dan berkata, Ibu Dewi Kamdenu. Melihat itu, Kadru berpikir, Ibu Dewi Kamdenu ada di sini. Suami, kamu mendukung Winata lagi. Winata bersujud dan berkata, terimalah salamku Ibu Dewi, aku hanya menginginkan kebahagiaan anakku. Mohon berikan berkatmu, aku memiliki permintaan lain Ibu. Seorang resi tua membutuhkan susumu, izinkan aku Ibu. Kadru berpikir, Winata menang sekali lagi. Sekarang dengan bantuan susu ini, dia akan menjadi orang yang mendapatkan berkah dari orang tua itu. Hari ini lagi, suami kami mendukung Winata. Dumal berkata, Ibu, sekarang apa gunanya memikirkan semua itu? Mohon jangan marah. Kadru berkata, haruskah aku tidak marah? Pertama, kalian berdua tidak melakukan apapun. Selain itu, kalian tidak dapat memahami keseriusan situasi ini. Kalian tidak tahu seberapa besar harga yang harus dibayar untuk insiden kecil ini. Para dewa dan iblis akan mendapatkan Amrita itu. Karena alasan apapun, jika Garuda menjadi lebih kuat, impianku untuk menjadikan putraku yang tertinggi akan tetap tidak terpenuhi selamanya. Saat itu Resi Kasyapa mendekati rumah Winata dan dia melihat aura suci dari sana. Resi Kasyapa masuk dan melihat Resi Dattatreya. Resi Kasyapa berkata, salam guru. Prabu, aku sangat berterima kasih kepadamu karena datang ke sini seperti ini dan memberkati keluargaku. Dattatreya berkata, aku harus datang seperti yang kamu ketahui sekarang. Waktunya telah tiba untuk membebaskan Winata dan Garuda dari keadaan mereka, sehingga Garuda dapat melanjutkan untuk mencapai takdirnya. Dengan tetap di sini, aku menguji kesabaran dan dedikasi Winata. Segera Winata akan mendapatkan hasil dari pelayanannya, dan Kadru akan mendapatkan karmanya.